sholat taraweh. Nah, ini sebenarnya siapa yang mengistilahkan ini? Ya. Kemudian kenapa sholat ini disebut dengan sholat taraweh, Ustaz? Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata billah amma ba'd. Pada dasarnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan memberikan keistimewaan dalam waktu-waktu tertentu dengan melipat gandakan daripada pahala, diantaranya yaitu dengan diberikannya bagi umat ini secara khusus bulan Ramadan. Di dalam ibadah bulan Ramadan, di antara yang dianjurkan adalah pelaksanaan sholatul tarawih. Ya. Sholatul tarawih di sini ini sebenarnya sebagai dalilnya utamanya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, inilah yang dikatakan qiyamul Ramadan, yaitu pelaksanaan ibadah sholat di malam hari daripada bulan Ramadan. Itulah yang dikatakan dengan tarawih. Ya, dengan tujuan apa? Imanan. Imanan yang dimaksud sini benar-benar atas dasar iman kepada Allah, yakin itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu adalah semuanya adalah daripada Allah, yang disampaikan oleh Nabi ini adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan tidak ada yang diharapkan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihtisab, ikhlas karena Allah. Yang diharapkan hanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampuni dosanya dia daripada apa dosa-dosa yang telah dia perbuat, yang telah berlalu, bahkan menyatakan dan yang akan datang. Di sini yang dikatakan dengan qiyamul Ramadan. Nah, ya. Kemudian dipertegas lagi dengan beberapa riwayat hadis Nabi SAW terkait bagaimana Nabi saat bulan Ramadan malam pertama Nabi keluar untuk pelaksanaan sholat ada di masjid. Sahabat benar-benar tahari, benar-benar dia perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi terlihat ada ke masjid melaksanakan sholat, sahabat yang ada di situ pun langsung mengerjakan, langsung mengikuti di belakangnya daripada Nabi. Kabar ini semakin tersebar. Besoknya lagi Nabi keluar, semakin banyak lagi yang keluar untuk ikut melaksanakan sholat bersama Nabi, bermakmum kepada Nabi SAW. Sampai di malam yang ketiga semakin membludak itu masjid. Malam keempat Nabi tidak keluar. Di malam keempat Nabi tidak keluar sampai fi akhir daripada waktu sholat isya mendekati subuh baru Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid. Di situ masjid sudah penuh dari sahabat untuk menanti Rasulullah melaksanakan sholat, dan tidak ada satupun sahabat yang kemudian ingin mendahului dan melaksanakan sendiri. Tidak, karena mereka nggak akan, selama ada Nabi nggak akan mau melaksanakan sendiri itu sholat. Akhirnya Nabi pun mengatakan kepada sahabat itu, aku tahu kalian menanti aku untuk mengerjakan sholat, tapi aku sengaja untuk tidak keluar. Kenapa? Ini loh rahmatnya Rasulullah kepada umat. Aku khawatir antufrada alaikum, ya, aku khawatir ini sholat menjadi wajib bagi kalian dan kalian pun rasa keberatan sehingga kalian meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini rahmat kepada umat. Biar ini tetap menjadi hal yang sunnah, supaya bisa khawatirnya dengan begitu semangat menggebu-gebunya daripada para sahabat, para yang ada di saat itu, turun perintah wajib daripada Allah. Nah, akhirnya menjadi hal yang berat kalau sudah wajib ditinggalkan menjadi dosa. Di sini ini menjadi awal mula, ya. Kemudian setelah itu sahabat pun banyak melaksanakan sendiri-sendiri. Setelah sholat melaksanakan sendiri-sendiri, tapi tetap berlandaskan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dan dalam riwayat yang lainnya seperti riwayat daripada Sayyidah Aisyah, ya, bahwasanya Nabi bagaimana qiyamul lailnya ada di bulan Ramadan, ya. Terkait masalah ini kenapa kok dikatakan dengan tarawih? Ya. Karena sebenarnya kan daripada sholat tarawih itu sendiri adalah sholat
sunnah yang dikatakan dengan qiyamul Ramadan, yaitu salat sunnah di malam-malam hari daripada bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah pelaksanaan salat Isya. Jadi bukan masuk waktu Isya, tapi setelah pelaksanaan salat Isya. Karena seperti halnya umumnya daripada qiyamul lail. Ya, hanya saja kalau dalam qiyamul lail yang kita maksudkan kadang tahajud, itu ada ketentuan tersendiri, yaitu setelah bangun daripada tidur malam. Nah, ada tarawih tidak, yang penting adalah setelah sholat Isya, pelaksanaan sholat Isya sebagaimana dalam pelaksanaan sholat witir, yaitu setelah sholat Isya. Sehingga Pak, walaupun sudah masuk waktu Isya tapi belum melaksanakan sholat Isya, maka belum boleh baginya untuk mengerjakan sholat tarawih, karena dianggap belum masuk daripada waktu pelaksanaan sholat tarawih bagi dia. Nah, karena belum mengerjakan sholat Isya. Nah, ini kemudian kan apa, untuk terkait nama tarawih ini sebenarnya bukan daripada Nabi tapi daripada para ulama. Tarawih itu jamak daripada tarwihah. Ya, kenapa demikian? Tarwihah itu artinya ada istirahat, jeda. Karena pelaksanaan daripada ibadah sholat tarawih yang begitu banyak, sehingga apa? Dibuat jeda-jeda. Tapi jedanya bukan nganggur sebenarnya bagi mereka. Mungkin kita nganggur dengan minum, dengan apa, tapi bagi mereka enggak sebenarnya. Tapi tidak langsung melulu sholat sampai selesai. Ini yang terkadang yang sekarang ini banyak terjadi. Malah itu sebenarnya enggak sesuai dengan apa yang dilaksanakan para salafnya dulu. Ya, di mana apa menjadi awal mula daripada tarawih, yaitu karena ada tarwihahnya ini. Ada istirahat, kadang setelah dapat 4 rakaat atau 2 kali salam istirahat, artinya ada jeda, kemudian ngerjakan lagi, ada jeda. Nah, karena ada beberapa tarwihah dijamakkan jadi tarawih, ya, dijamakkannya jadi tarawih. Nah, sinilah ya kenapa sampai sekarang akhirnya daripada istilahnya para ulama itu sehingga menjadi istilah yang tetap bagi kita, sehingga kita kenal menjadi sholatul tarawih. Nah, Oke, baik.